Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Marzuki Halim. Di channel ini kita banyak membahas tentang bagaimana strategi jualan online. Baik teman-teman sekalian, sesuai yang saya tuliskan di judul, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ada 6 hal yang tidak boleh kamu lakukan jika mau tokomu di marketplace banjir orderan. Nah, apa saja 6 hal yang terlarang untuk kita lakukan jika kita ingin jualan di marketplace? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, yaitu tidak mengaktifkan semua kurir pengiriman. Nah, kita ketahui kalau mau berjualan di marketplace itu ada banyak kurir-kurirnya ya, ada JNT, JNE, ada Si Cepat, ada Ninja, Antar Aja, dan lain sebagainya. Dan juga ada kurir instan seperti Gojek dan Grab ya. Nah, itu diaktifkan semua teman-teman. Sebisa mungkin kita aktifkan. Jangan kita hanya aktifkan JNE doang, tidak mengaktifkan JNT atau yang lainnya juga. Kenapa? Bisa jadi pada momen-momen atau hari-hari tertentu salah satu kurir memberikan promo gratis ongkir. Nah, contoh ketika JNT ada promo gratis ongkir atau promo gratis ongkir tetapi dengan menggunakan kurir JNT. Namun ketika toko kita tidak mengaktifkan JNT, maka toko kita tidak akan diikutsertakan dalam promo tersebut. Untuk itu, sebisa mungkin kita aktifkan semua kurir pengirimannya, baik yang instan, ya, yang same day, next day, regular, yang kargo sekalian. Tentunya harus sesuai dengan produk masing-masing. Setiap produk tentunya berbeda cara penanganannya ya. Oke. Hal yang kedua yang tidak boleh kita lakukan adalah chat lama dibalas ya. Chatnya lama, itu nggak boleh. Pelanggan sekarang itu tidak sabaran ya. Di marketplace yang jualan itu ada ribuan. Nah, kalau kita lama balas, maka kita akan ditinggal oleh calon pembeli kita. Dan calon pembeli kita akan membeli di toko lain. Untuk itu, balas secepat mungkin. Bila perlu 1 atau 2 detik sudah dibalas seperti itu. Nah, agar apa? Agar pelanggan itu tidak lama menunggu ya. Nah, yang ketiga yang tidak boleh kita lakukan adalah tidak menjadi orang yang terakhir menutup pembicaraan chat ya. Jadi umpamanya kalau pembeli itu ngechat kita di marketplace. Nah, kita harus jawab dong ya. Nah, setelah itu pembeli menutup pembicaraannya dengan mengucapkan terima kasih sudah diberikan informasi, lalu kita harus jawab. Ya, harus kita orang yang terakhir menjawab daripada chat tersebut. Nah, kalau pelanggannya jawab lagi, ya kita harus kirim lagi jawaban. Contohnya dia bilang terima kasih, kita bilang sama-sama. Terus dia jawab lagi oke, kita jawab juga oke umpamanya. Terus si calon pembeli tadi dia chat lagi, dia kirim emoticon senyum. Nah, kita jawab juga contohnya dengan emoticon jempol gitu ya. Begitu seterusnya hingga akhirnya kitalah orang yang terakhir menutup chatnya. Kalau kita tidak menutup chat berarti sistem marketplace menganggap kita belum menjawab chat tersebut. Yang ini berakibat performa chat kita menurun sehingga produk kita tidak akan mendapatkan ranking terbaik di mesin pencari di marketplace tersebut. Begitu ya teman-teman sekalian. Nah, yang keempat yaitu membuat title atau judul yang asal-asalan. Ya, jual susu kental manis contohnya ya. Jual susu kental manis, udah gitu doang ya. Ini sangat-sangat tidak boleh ya. Kalau mau banjir orderan, kalau mau banyak orderan, tentunya judul harus dioptimasi, dibuat dengan sebaik mungkin. Nah, bagaimana caranya?
yaitu seperti ini. Saya sudah tuliskan rumus membuat judul, yaitu pertama kita buat mereknya dulu. Ya, setelah merek ditambahkan kata kunci pertama plus ukurannya plus kata kunci kedua. Nah, untuk keterangan rumus membuat judul ini saya sudah membuat videonya tentang cara membuat judul di Shopee atau di Marketplace. Silahkan teman-teman lihat lagi ya di video saya sebelum-sebelumnya. Oke. Kesalahan yang kelima yang tidak boleh sama sekali kita lakukan adalah buat deskripsi produknya terlalu singkat. Ya, contoh jual susu kental manis. Tuh. Susu kental manis merek A gitu. Ukuran 250 gram. Terus deskripsinya biasanya judul yang sama. Ya, apa yang tertulis di judul itu yang ditulis di deskripsi. Nah, ini jangan sampai kita lakukan. Kenapa? Karena nanti membuat produk kita itu tidak menarik, ya, tidak terpercaya oleh pelanggan kita. Nah, kalau mau banjir orderan, tentunya kita itu harus membuat produk jualan kita di marketplace itu pertama menarik, yang kedua itu dia itu terpercaya, trusted ya. Nah, untuk itu kita membangun kepercayaan dan menarik hati pelanggan dengan cara membuat deskripsi yang cakep ya, yang bagus. Bagaimana caranya? Oke, ini rumus membuat deskripsi. Pertama, di deskripsi kita tulis headline-nya. Contoh susu kental manis, kita buat headline. Headline ada dengan cara bertanya, ada dengan cara memberi kabar gembira, ada dengan cara menakut-nakuti pelanggan. Ya, awas kuman di mana-mana, contoh seperti itu ya. Ada dengan cara memberikan benefit, ya, benefit headline dan lain sebagainya. Contoh dengan cara question headline, ya. Cari susu kental manis yang murah dan berkualitas, tanda tanya. Nah, lalu kita lanjutkan, yuk order di sini saja, kami menyediakan titik 2 baru keterangan produknya. Keterangan produk, contoh nama produk. Ya, nama produknya contohnya susu kental manis merek A. Warnanya apa, ukurannya berapa, beratnya berapa, dan lain sebagainya. Itu kita tulis sehingga pelanggan itu mendapat informasi yang lengkap. Halal MUI-nya bagaimana? Sudah ada belum? Ya kan? Packingannya pakai apa? Apakah harus extra bubble wrap atau tidak, dan lain sebagainya. Baru kita tambahkan alasan. Karena pembeli itu butuh alasan ya untuk membeli dengan kita. Lah, produk di marketplace tadi seperti yang kita katakan banyak. Nah, kenapa mereka harus membeli dengan kita? Kita buat alasannya. Bila perlu alasannya itu 5. Mengapa harus membeli susu kental manis di toko kami? 1. Pengiriman cepat. 2. Adminnya ramah. 3. Packingannya rapi dan aman sampai tujuan. 4. Apalagi ya? Harga bersaing. Kelima, dijamin expired jauh. Nah, gitu. Biasanya kalau sudah ada 5 alasan, pembeli itu sulit untuk menolak. Ya, oke lah di luar sana harga ada yang lebih murah, tapi dengan kita memberi 5 alasan ini bisa jadi mereka memilih produk kita ketimbang produk yang lain. Baru bonus, kalau bisa kasih bonus ya kan. Mending harga dinaikin dikit ada bonusnya daripada harganya normal tanpa bonus. Ya, biasanya orang suka dikasih hadiah, suka juga diberi bonus ya. Kita tuliskan jika memang jualan kita bisa memberi bonus ya. Baru garansi. Nah, ini penting nih. Orang membeli itu namanya online, beli jarak jauh, kita kasih garansi apabila barangnya rusak, apabila dikirim barangnya sudah mendekati expired, kita kasih garansi. Garansi contoh uang kembali dan lain sebagainya. Baru yang keenam adalah call to action. Ya, beli sekarang gitu ya, sebelum kehabisan. Contoh seperti itu. Ajakan bertindak. Ditutup tuh
deskripsi kita dengan ajakan bertindak ya. Nah, contoh promo khusus hari ini, besok harga normal gitu ya, dan lain sebagainya. Baru NB. NB kalau ada notabene-nya kita tambahkan untuk sebagai penutup akhirnya, kita buat contohnya NB notabene. Dapatkan diskon khusus di bulan ini dengan pembelian minimal 10 produk. Contoh seperti itu ya, diskon tambahan dengan minimal pembelian 10 produk. Nah, jikalau deskripsi ini sudah kita tulis dengan baik seperti ini, ya insya Allah namanya banjir orderan, tinggal menunggu waktunya ya. Baru yang keenam, yang terakhir adalah gambar produknya biasa aja, bahkan jelek ya. Nah, gambar produk itu kita usahakan secakep mungkin. Kita foto sendiri, kita edit, pakai aplikasi edit juga banyak ya. Nah, terus di gambar itu kita harus membuat gambar utama atau thumbnailnya semenarik mungkin. Kita buat thumbnailnya semenarik mungkin. Baru yang kedua, gambar utama mengandung tanda panah. Jadi, kalau umpamanya orang ketik nih di marketplace, susu kental manis. Nah, itu kan saingan susu kental manis banyak se-Indonesia. Terus produk kita gambar utamanya itu menarik ya, pakai warna-warna yang mencolok. Nah, kalau seperti itu kita tambahkan tanda panah agar orang-orang itu langsung melirik ya, melirik ke toko kita, lalu dia klik produk kita sehingga menambahkan traffic bagi toko kita. Ya, traffic itu penting di toko online ya, jualan online. Traffic itu adalah mata uangnya bisnis online. Maka kita harus terus meningkatkan traffic ke toko kita. Baru dalam membuat gambar juga yang ketiga, buat ada tulisan yang berukuran kecil agar calon customer penasaran untuk membuka gambar. Khususnya kecil gitu ya. Contohnya tagline dari produk tersebut ya. Susu kental manis enak dengan harga terjangkau. Kita buat kecil sehingga pelanggan itu, ini tulisannya apa nih ya, dia buka, nah itu sudah menambahkan poin tambahan bagi toko kita, bagi produk di toko kita ya. Baru gambar juga masukkan minimal 3 gambar, jangan cuma 1. Oke teman-teman sekalian, itu dia tadi 6 hal yang tidak boleh kita lakukan jika kita mau berjualan di marketplace, jika produk kita mau laris manis, banjir orderan di marketplace. Tentunya ada banyak hal lain yang tidak boleh kita lakukan, yang mungkin tidak bisa saya bahas di video yang singkat ini. Bagi teman-teman yang punya tambahannya, boleh dong ditambahkan di kolom komentar, agar kita sama-sama belajar dan agar para pembelajar lainnya dapat ilmu yang lebih banyak lagi. Demikian saja dari saya Marzuki Halim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.